Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grahani Ayu Deka Febianti. Saya merupakan salah satu guru di SMA Negeri 25 Garut dan pada tahun ajaran ini saya menjadi wali kelas 12 di SMA Negeri 25 Garut. Pada video ini saya akan mengangkat permasalahan yang ada di bulan ini mengenai wali kelas. Permasalahan yang saya hadapi yaitu kurang kondusifnya kelas karena ada suatu permasalahan. Akar permasalahan yang ada yaitu terdapat 2 orang siswa yang mempunyai masalah, yaitu mengenai miskomunikasi antara kedua siswa tersebut. Karena adanya miskomunikasi itu sehingga mengakibatkan kelas ini menjadi kurang kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu contohnya pada suatu pelajaran ketika guru menanyakan apa kabar anak-anak. Nah, di situ ada salah satu siswa yang saling menunjukkan ketidaksukaannya terhadap siswa yang lain. Setelah diselidiki dan ditanyakan kepada beberapa siswa, ternyata akar permasalahan dari semua ini yaitu adanya miskomunikasi antara kedua siswa tersebut. Yang sebenarnya kalau misalnya hal ini tidak terjadi, tidak akan terjadi permasalahan ini. Alternatif solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, sebagai wali kelas, saya akan bertanya kepada siswa yang nomor 1, nah masalah apa yang sedang dihadapi, menurut pandangan dia seperti apa permasalahan ini, asal-usulnya bagaimana, ceritanya seperti apa, kita dengarkan secara detail. Kita harus memasuki dulu ke dalam dunia mereka. Kemudian kepada siswa yang kedua pun, kita tetap melakukan hal yang serupa. Kita tanya permasalahannya apa, menurut dia siapa yang salah, terus apa saja yang terjadi dari awal sampai akhir. Nah, kita klopkan antara masalah yang menurut siswa 1 dan menurut siswa 2. Kita dengar baik-baik dengan seksama, kita masuki dulu ke dalam dunia mereka masing-masing antara siswa 1 dan siswa 2. Kita pada kali ini, pada solusi yang pertama, kita sebagai pendengar yang baik untuk keduanya. Nah, yang kedua, setelah mendengarkan dari kedua belah pihak, kita sebagai guru harus mempertemukan kedua belah pihak itu sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak ada si A merasa paling benar sendiri, si B juga merasa paling benar sendiri. Kita harus pertemukan keduanya agar tidak ada kesalahan cerita antara pihak 1 dan pihak 2. Nah, kita jelaskan semuanya agar clear. Letak masalahnya di mana, letak miskomunikasinya di mana, sehingga sebenarnya apabila miskomunikasi itu tidak terjadi, tidak akan terjadi permasalahan ini. Nah, kemudian kita dengarkan cerita dari kedua belah pihak. Setelah didengarkan dari kedua belah pihak, kita cari solusi yang baik seperti apa, yang tidak memihak antara keduanya, dan mengajak mereka untuk saling memaafkan antara pihak ke-1 dan pihak kedua. Tentu ini akan berguna bagi mereka ke depannya karena walaupun sekarang kelas 12 masih ada beberapa bulan lagi, takutnya akan mempengaruhi kepada pembelajaran, akan mempengaruhi kegiatan di kelas, akan mempengaruhi kepada ujian akhir sekolah mungkin nantinya. Jadi memang harus benar-benar diselesaikan dengan mereka saling memaafkan, saling ikhlas, saling ridho satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan kesalahan lagi untuk selanjutnya. Nah, setelah dijelaskan, setelah saling berkomunikasi, baru kedua belah pihak diminta untuk saling memaafkan, saling bersalaman, dan tidak lupa kita buatkan surat perjanjian juga antara kedua belah pihak, takutnya pada suatu waktu terjadi atau terulang lagi. Nah, dengan cara seperti ini tidak akan ada saling menjelekkan satu sama lain karena mereka bersama-sama bertemu. Terus kita tanyakan apa yang mereka rasakan selama ini, atau adakah yang akan mereka katakan gitu setelah tahu pokok masalahnya seperti apa. Nah, dari sini mudah-mudahan hal serupa tidak terjadi lagi. Di sini pun dipertemukan sama beberapa teman-teman yang lain sebagai saksi agar tidak ada kesalahan atau tidak merasa menang sendiri satu sama lainnya. Nah, setelah itu terjadi kesepakatan, mereka saling meminta maaf, kita buat perjanjian, dan untuk selanjutnya mungkin guru atau saya sebagai wali kelas tetap memantau di kelas apakah hanya sekedar meminta maaf ketika bertemu dengan
wali kelas atau guru yang lain, ataukah memang sudah saling memaafkan dan sudah berjalan seperti biasa. Nah, ini mungkin salah satu solusi yang saya lakukan ketika ada permasalahan tersebut di kelas. Mudah-mudahan dapat sedikit membantu atau memberi wawasan kepada guru-guru lain yang memiliki masalah hal yang serupa. Tidak ada salahnya kita sebagai wali kelas ikut memasuki kepada mereka masalah apa yang ada, kita ikut menyelesaikannya dengan bijaksana tentunya, tidak memihak antara si A dan si B. Mungkin bisa juga kita mengajak satu teman lain gitu sebagai guru pendamping agar siswa tidak merasa kita memihak salah satu gitu. Itu bisa juga dilakukan. Nah, mudah-mudahan dapat membantu. Demikian alternatif solusi yang saya lakukan. Dari alternatif solusi yang telah dilakukan, terdapat pemecahan masalah, yaitu dengan melakukan semua itu ternyata kelas bisa menjadi kondusif kembali setelah saya bertanya untuk 1 minggu selanjutnya atau beberapa hari ke depannya setelah komunikasi yang dilakukan. Alhamdulillah siswa dapat saling memaafkan dan dapat berjalan secara kondusif seperti biasanya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.